Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ayu Nurus Cewati, Sandi Aditya Rahman, dan Meta Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Jual Beli Muzabanah dan Jual Beli Urbun. Pengertian jual beli muzabanah. Kata muzabanah berasal dari kata zaben yang artinya penyerahan. Dalam penjelasannya, muzabanah adalah apabila salah satu pihak yang berinteraksi menemukan kejanggalan pada barang yang dibelinya dan ingin membatalkan akad, sementara pihak yang melakukan kecurangan ingin melakukan akad, maka kedua belah pihak saling menyerahkan. Dengan kata lain, jika salah satu ingin melakukan akad, maka jual beli tersebut tetap harus terjadi, walaupun pihak lain ingin membatalkannya. Selanjutnya, muzabanah digunakan secara khusus untuk jual beli buah yang berada di atas pohon kurma dengan jenis buah yang sama. Dalam jual beli muzabanah terdapat dua ilat atau sebab yang mengharuskan syariat untuk melarangnya. Yang pertama, adanya ketidakjelasan pada barang. Juga ada bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian. Yang kedua, adanya unsur riba karena kurma yang masih berada di pohon belum jelas atau kadarnya serta baik dan buruknya. Maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis tentu belum memastikan adanya tamatsul atau samanya kadar antar dua barang yang dijual belikan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba fadl. Pengertian jual beli urbun. Al-Arabun dengan difathahkan huruf ain dan ro-nya. Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya, kemudian menyatakan, apabila transaksi sempurna, maka kita hitung ini sebagai pembayaran, dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu. Relevansi hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap hadis yang ada pasti memiliki keterkaitan dengan Al-Quran. Berikut relevansi hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim mankum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan hal yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka dan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Analisis kualitas hadis. Yang pertama, penguat hadis. Jual beli muzabanah memiliki pengertian yaitu menjual kurma masak dengan kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan timbangan tertentu. Seperti arti pada hadis jual beli muzabanah. Yang kedua, analisis sanad hadis. Bunyi artinya, telah menceritakan kepada kamu Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang al-muzabanah. Al-muzabanah adalah menjual kurma masak dengan kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan timbangan tertentu. Takrij hadis tentang larangan jual beli urbun. Yang pertama, Imam Abu Daud dalam sunannya Kitab Al-Buyu bab fi al-urbun hadis nomor 3039. Yang kedua, Imam Ibnu Majah dalam sunannya Kitab Al-Tijarat bab ba'i al-urbun hadis nomor 2183. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya dalam musnad Abdullah bin Amru bin Ash hadis nomor 6436.
Penjelasan hadis. Yang pertama, jual beli muzabanah. Di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang pengertian jual beli muzabanah. Hadis tersebut menjelaskan tentang 5 sistem, diantaranya: yang pertama, larangan muhakholah. Yang kedua, larangan muadlarah. Yang ketiga, larangan mulamasah. Yang keempat, larangan munabazah. Yang kelima, larangan muzabanah. Hukum haramnya muzabanah yaitu menakar rutab dengan kurma kering atau anggur dengan kismis. Dikecualikan dari praktik muzabanah adalah praktik araya. Dalam sebuah riwayat sahih dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhu disebut Rasulullah SAW membolehkan praktik araya. Gambaran araya adalah pemilik kurma memberikan buah kurma sekar kepada orang-orang yang tidak memiliki pohon kurma, sebagaimana halnya pemilik kambing atau unta memberikan daging segar, kemudian ia merasa terganggu, lalu syariat memperbolehkan membelinya atau menakar dengan kurma kering. Yang kedua, jual beli urbun. Berdasarkan hadis ketiga tentang larangan jual beli urbun dilarang dalam Islam karena sistem tersebut termasuk dalam riba. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan, di antara bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah jual beli dengan panjar atau uang muka. Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fikih dari ahli Hijaz dan Irak, karena termasuk jual beli perjudian, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian, dan itu jelas batil menurut ijma. Sekian presentasi kelompok dari kami. Bila ada kurangnya dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.